Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan ketua dan anggota PPK serta sekretariat PPK Kecamatan Rembun. Yang saya hormati ketua dan anggota PPS Kecamatan Rembun. Alhamdulillah, siang ini saya bisa soal ke Rembun. Kerangka pertama silaturahmi. Nah, karena terakhir itu ketemunya di acara pleno 2019 ya. Bagi yang pernah itu agak lama. Yang kedua terkait dengan kegiatan Pilgub, saya kira rekan-rekan semua sudah bisa memahami bahwa Pilgub kali ini secara persepsi publik itu pilkada yang bagi penyelenggara tidak berat. Harus ya. Jadi kalau hari ini ada cerita kan kok enak mas calonnya belum suci kan, itu persepsi publik maksud saya. Fakta lapangannya hari ini kita mengalami pilkada dengan suasana yang berbeda, pilkada dengan masa pandemi, yang kedua pilkada dengan satu pasangan calon, yang ketiga dengan sistem atau mekanisme teknis yang baru. Jadi kalau pilkada itu dari waktu ke waktu secara teknis pasti ada perbaikan, ada penyempurnaan, ada perubahan hal-hal yang mengarah kepada transparansi proses, transparansi publik, baik secara proses pemilu ataupun secara anggaran pemilu. Nah ini bagian upaya secara nasional bahwa kita negara pemilu itu melakukan proses pelaksanaan pilkada itu secara transparan, profesional dan seterusnya. Bapak yang saya hormati, sudah capek belum? Ya. Jujur. Ya. Oke, saya pesan ke rekan-rekan semua. Yang pertama jaga kesehatan. Yang kedua jangan lupa berhati-hati. Hanya biar imunnya kuat. Ya. Tetapi kalau kita kan sedang melayani para peserta pilkada dalam konteks pesta demokrasi. Mosok panitia pestanya sedih gitu. Jadi ya dinikmati saja dinamika yang ada, jalani bersama-sama. Problem pasti ada, mungkin banyak, tetapi kita tidak bekerja sendirian. Ada internal jajaran kita yang kita bisa berbagi, berkonsultasi terhadap dinamika yang ada. Yang kedua, pilkada itu galunya banyak pihak. KPU, Bawas, pemerintah, aparat keamanan. Itu para pihak, kemudian tingkat partai. Sehingga kita bekerja ya sesuai tupoksinya, tetapi tidak bisa hanya berpikir untuk kita saja, tapi harus dikoordinasikan. Contoh sederhana, kalau tujuan nanti logistik hari ini sudah beberapa nyampe di KPS ya, enggarnya sudah nyampe. Kira-kira bulan Februari pas dengan mulai dilakukan sebagai KPS, Februari Maret ya, Maret ya, Maret. Berpikir enggar enggak? Enggak pasti, masker kurang pikiran. Nah, ya, Anda dilantik tanggal 22 seingat saya, bisa pagi atau siang, sorenya saya langsung tanda tangan penundaan masa kerja karena COVID. Nah, tetapi saya kira tidak berpikir sampai sejauh ini bahwa kita tetap menjalankan pilkada pada masa pandemi. Tetapi ini lagi kita dibentuk oleh berdasarkan undang-undang untuk melayani atau melaksanakan pemilihan. Itu dasar bijakan kita. Nah di Undang-Undang Nomor 2 2020 di sana mengamanahkan mengamanahkan bahwa pilkadanya diundur dari 23 September menjadi 9 Desember. Di PKPU 13 muncul ada dua asas pokok yang ditambahkan, asas keselamatan dan asas keselamatan dan kesehatan. Ya, gampang dicapai, angel oleh laporan. Nah, dua asas ini maka berkonsekuensi banyak di tahapan pemilu. Dari pengurangan jumlah pemilih di TPS, pembengkakan jumlah TPS beserta logistik dan teknis lain. Sosialisasi apapun sampai kapannya itu akan terefek oleh dua asas tadi karena kondisi pandemi. Berefek ke kita dan berefek ke eksternal. Maka terkait logistik, tataran KPU berbicara pengadaannya yang menjadi wilayahnya pusat dan provinsi. Jadi APBN itu bukan kami yang mengadakan, yang menender itu di tingkatan provinsi dan beberapa pusat. KPU intinya nampak bagi. Nah, dari proses pengadaan sampai proses pengadaan
sampai distribusi ke bawah, maka protokol hanya pasti kami lakukan. Yang kedua, teman-teman kemarin kami berkontak, ketika mereka siap gudang jangan hanya satu, kecuali dari wartawan. Karena APD itu lebih banyak dari memakan ruang daripada gudang biasa. Kemarin sampai di kantor tisu toilet itu satu mobil W, berarti panah pok. Ya, satu datang 2 pagi-pagi, satu membawa tisu, yang kedua membawa disinfektan. Ember itu datang, Ember dan temannya ini yang mengatas Ember bawah sabarkan datang 2 kali, karena kembali lagi ternyata memang memakan tempat. Sehingga teman-teman PS kami minta untuk memprediksi kebutuhan penyimpanan logistik sampai nanti didistribusikan. Nah, di distribusi logistik selain proses di internal kita, ini masih proses lipat penerapan protokol kesehatan, kami juga diminta sampai ke proses distribusinya oleh para pihak, bagaimana para tukang bongkar itu tetap bersarung tangan dan bermasker. Tadinya diminta berganti anggarannya untuk supir tolong menjadi. Maka ke titik tengahnya adalah surat keterangan kesehatan dari dinas. Tetapi di jajaran kita dari KPU sampai KPPS itu harus gitu. Kalau masih ada pertanyaan, Pak, boleh rapid tidak? Ya kalau jadi penyelenggara rapid ya. Kalau hari ini mau hasilnya memang reaktif, sisi pertama sudah. Kalau yang reaktif berarti di KL atau penyembuhan. Nah, kalau sampai H-7 statusnya masih sakit dan diprediksi sampai tanggal 9 masih sakit, maka idealnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Sehingga teman-teman PPS masih memungkinkan untuk penggantian. Jadi namun nanti H-7 diinventarisir ulang dari 7 orang KPPS dan 2 Demas, apakah masih memenuhi syarat secara kesehatan atau tidak. Kemudian kalau tidak, berarti ada surat pengunduran diri, dilakukan penggantian, direview kembali calon penggantinya, dan hasilnya harus negatif atau non reaktif, baru bisa bekerja. Nah, kenapa kami minta H-7? Karena H-3 itu dokumen sudah sampai ke PPS, H-1 sudah ada di TPS idealnya. Oke, itu terkait logistik. Kemarin kami tambahkan yang tadi disinggung adalah pencermatan terkait kerawanan bencana. 1, tempat gudang, yang kedua tempat PPS, yang ketiga pencermatan terhadap kondisi bencana baik bencana alam atau bencana non alam tadi. Ini bagian prediksi panjenengan karena fakta lapangannya hari ini bisa pagi panas banget, nanti sore hujannya tidak ampun. Hujan pertama kedua tempat saya sudah nanti mau naik ke garasi. Betul, seumur belum pernah naik ke garasi. Jadi itu hujan 2 hari. Jadi relatif kemarin memang luar biasa. Tapi yang saya hormati, kemudian terkait dengan tuksura yang sebenarnya biasa, karena yang di 2019 ada situng, dulu ada CPD, yang sekarang adanya Sirekap. Ya. Kemarin kami bincang KPK hari Sabtu dan hari Senin, hari Minggu dan hari Senin, yang kami sampaikan bahwa pekerjaan semua nanti di Sirekap, melalui Sirekap, di tingkat TPS, di tingkat BPK, dan di tingkat KPU. Saksinya bagaimana waktu itu? Saksi yang memperoleh dokumen atau scan dari hasil aplikasi Sirekap itu hari Minggu dan hari Senin. Jadi bahasanya rekap manualnya sudah tidak ada. Hari Selasa itu ada RDP di pusat, KPU, pemerintah, kemudian DPR RI memutuskan bahwa Sirekap kembali menjadi tools, alat bukti saja, basisnya masih manual. Waktu itu hari Rabu, posisinya keluarnya hari Rabu, malam Rabu. Posisi saya sedang mengurus logistik, malam Rabu malam saya berada. Bayangan saya langsung bergeser, ini kalau kembali ke manual maka akan ada penambahan formulir. Yang tadinya plano C hasil KWK ditambahkan dengan C hasil salinan KWK. Yang dulu 21 rangkap, besok hanya 3 rangkap. Harusnya nggak terlalu berat. Oke, itu jadi ada dokumen muncul baru C hasil salinan KWK. Itu masih di tingkat PPS. Nah, PPS dokumennya dari mana? Untuk klaim
kecamatan. Terpikir belum? Tidak tadi. Belum ya. Lalu PPK, Anda di PPK kan pleno ya, pesertanya PPS. Kalau Anda nggak dapat salinan, dokumennya dari mana? Yang berlalu. Sampai hari ini saya belum tahu form dokumen rekap. Tadi saya nanya, saya tadi rapat ke divisi teknis dan operator yang kemarin bintang seminggu lebih. Itu pleno di PPK, nama formnya apa? D hasil kalikan. Terus ada D hasil tingkat PPS dan PPK itu enggak? Enggak ada sepertinya loh Pak. Mosok dokumennya PPS per dosa terus, dan ini kan enggak bagus. Karena apapun bentuknya, kalau saya bukan divisi teknis, saya harus memprediksi kebutuhan logisnya berapa, secara teknis bagaimana. Maka keputusan kami sementara adalah prinsip teman-teman PPS yang pertama harus memastikan bahwa pleno di TPS itu clear. C hasil itu tidak boleh ada error. Kalau error dengan pleno di kecamatan kemudian turun lagi ke desa ke TPS, terus ini apa? Dengan satu surat suara, asumsi kami proses kontrolnya tidak terlalu sulit antara pemilih datang dan suara, jumlah surat-suara yang digunakan harus clear gitu ya. Nanti kalau merasa tidak sah. Nah, sisi lain di logistik adalah surat suara diterima dengan suara sah dan tidak sah, tidak digunakan dan boleh terpos itu harus kurang lebihnya sebenarnya ya. Sehingga kami dengan teman-teman jajaran KPU, PPK, PPS mencoba yang tadi disebutkan kalau disebut ada penyempurnaan sampai nanti di tingkat kedua masih ada tingkat lagi dengan teman-teman PPS, PPK dan PPS. Kami di KPU dan PPK mungkin masih 2 kali lagi. Nah, karena besok tanggal 24 atau 25 teman-teman PPK khususnya di divisi teknis akan kita undang lagi untuk simulasi sirekap di sirekap mobile. Tadi kan belum sampai instalasi sirekap nih. Nah, nanti sirekap mobile berikutnya otomatis proses teknis ke bawah. Karena ini hal baru, tetapi KPU RI menyiapkan ini untuk proses persiapan pemilu serentak nasional 2024. Ya. Jadi prosesnya harus ke sana panjang karena publik masyarakat sudah mulai ada beberapa yang mendorong handphone sudah banyak kok, kenapa pemilunya masih pakai kertas coba dan seterusnya. Tetapi menggeser dari manual dari hal biasa ke teknologi untuk pemiluan itu bukan hal yang sederhana. Butuh kepercayaan terhadap teknologi, butuh kepercayaan terhadap penyelenggara dari para pihak. Oke, saya kira angkatnya itu. Kalau nanti ada tanya jawab, apa kalau sudah semua ya berarti saya sifatnya silaturahmi. Semoga kita semua sehat dari awal sampai akhir pemilu. Kemudian hal-hal tadi sudah bisa kita lalui semua bersama. Prinsip pertama, prinsip keduanya kita di penyelenggara pemilu itu ketemu dulu, nanti dulu dan tanggal dulu ya. Oke, saya kira itu kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada pertanyaan